Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Puji syukur kepada Allah, sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Saya komentari beberapa artikel yang sudah dikirim oleh mahasiswa. Pertama, yang ditulis oleh saudara Fauza Ulyani. Karya ilmiah yang ditulis pelaksanaan praktik pengalaman lapangan pada masa pandemi. Ini udah bagus. Ini berarti tulisan Anda ini menggambarkan, mendeskripsikan pelaksanaan mulai dari awal kita melaksanakan PPL sampai akhir pelaksanaan PPL. Kita bagi kepada 3 kelompok sesuai panduan. Yang pertama adalah pembuatan RPP, yang kedua pelaksanaan mengajar, praktik mengajar, yang ketiga adalah penulisan karya ilmiah. Saya kira itu saja yang perlu dilaporkan di sini, bagaimana yang Anda lakukan selama pelaksanaan PPL. Di latar belakang Anda menjelaskan secara aturan PPL ini dilaksanakan berapa lamanya, berapa kali pertemuan, apa tugas Anda sesuai RPS yang sudah saya buat. Itu yang perlu dicantumkan di latar belakang. Kemudian lalu kontrak itu yang menjadi latar belakang Anda melaporkan pelaksanaan itu. Itu saja yang perlu digambarkan. Apa tugas Anda, apa tagihan Anda, baru dibuat Nah, oleh sebab itu Anda menceritakan secara filosofis dulu tujuan PPL, ya. Kenapa dilaksanakan PPL, dimasukkan nanti dilihat di buku pedoman PPL Mandiri. Jadi kemudian nanti Anda batasi, Anda mau menggambarkan pelaksanaan, fokusnya di situ bagaimana pelaksanaan PPL yang terdiri dari tiga bagian itu, mulai dari awal kuliah sampai akhir, yang terdiri 3 tahap. Jadi bagaimana pelaksanaan penyusunan pembuatan RPP, bagaimana pelaksanaan pembuatan praktek, bagaimana pelaksanaan. Saya kira itu nanti metodenya disilahkan diapakan. Itu untuk kuliah. Kemudian untuk Nisa Anggra ini sudah ada ini abstraknya. Tinggal mengembangkan saja lagi nanti buat latar belakangnya. Judulnya sudah ada. Ini sudah ada karena kondisi pandemi maka pelaksanaan PPL. Ini baru abstrak ya, nanti digambarkan seperti yang saya sampaikan di atas tadi. Kemudian bagaimana Anda menceritakan ini. Di sini dia lebih sama juga, ini berarti pelaksanaan. Ini lebih Anda gambarkan keseluruhan mahasiswa ini, Nisa. Ya, berarti Anda punya data teman-teman dulu. Berarti Anda harus tanya juga beberapa teman bagaimana tanggapannya nanti. Jadi harus ada teman Anda yang Anda wawancarai, agak berapa orang nanti. Ya, kalau latar belakangnya hampir sama dengan yang tadi itu. Ya, saya kira itu nanti dibuat metodologinya wawancara atau pengamatan observasi. Ini Nisa, kemudian Novita Sari sudah ada bagian awal, cuma latar belakang dan fokusnya belum ini. Metode PPL merupakan, nanti latar belakangnya dibuat dulu. Kenapa Anda menulis pengaruh ya PPL daring terhadap kreativitas mahasiswa? Ini bagus ini kalau Anda bisa buat dulu apa tujuan PPL ini. Kemudian cari konsep-konsep tentang PPL. Kemudian apa masalahnya ya? Pertanyaan apakah PPL ini berpengaruh terhadap kreativitas mahasiswa angkatan 2017? Wah, ini bagus ini. Jadi di latar belakang Anda bercerita dulu secara filosofis, teoritis PPL ini tujuan, terutama PPL Mandiri ini tujuannya adalah untuk
mahasiswa apa gitu. Lalu di situ dituntut mahasiswa buat apa. Dengan menuntut itu mahasiswa diharapkan lebih kreativitas. Nah, pertanyaannya apakah betul ya, dengan ini mahasiswa lebih kreatif? Tapi didukung dengan teori juga sedikit, nanti lihat di Google Scholar. Nah, PPL itu terhadap kreativitas, terutama PPL mandiri. Karena PPR daring mandiri ini kan lebih banyak mahasiswa membuat sendiri, merencanakan mereka itu. Nah, kemudian kata-kata kreativitas mau dijelaskan juga nanti secara konsep ya. Nah, nanti itu di latar belakang dijelaskan. Kemudian fokusnya ya sudah jelas ini lebih kepada pengaruh ini ya. Kalau pengaruh, jadi fokus penelitiannya apakah ada pengaruh boleh, atau seberapa besar pengaruh boleh, dua model pertanyaan. Kalau melihat adakah pengaruh, itu Anda menguji nanti teman-teman Anda nanti melalui panduan-panduan angket. Saya kira itu, atau melalui pertanyaan-pertanyaan nanti yang disampaikan kepada mahasiswa. Ini sebenarnya lebih ke penelitian apa ini. Bisa dibuat untuk skripsi Anda nanti. Yang penting Anda punya, bahwa teman Anda bisa membantu nanti memberikan data bagaimana sikapnya terhadap PPL ini. Ya, latar belakang fokus metodenya harus dibuat dulu ini. Lanjutkan ya, latar belakangnya apa? Kenapa Anda meneliti itu? Karena seharusnya mahasiswa lebih kreatif, tapi faktanya kayak gitu. Maka saya mau menguji kayak gitu ya. Nah, apa landasan filosofisnya? Cari juga teori-teori tentang PPL sedikit di Google Google Scholar. Fokusnya kan udah jelas sesuai rumusan Anda, apakah ada pengaruh. Kemudian metodenya ini lebih kepada metode kuantitatif, nanti ini ada angket yang Anda buat nanti. Kalau ini bisa, ini bagus ini ya. Novita, kemudian Nur Azizah ini permasalahan judulnya adalah model pengelolaan PPL pada masa pandemi. Wah, bagus ini ya. Jadi masalahnya adalah bagaimana PPL ini kalau tahun sebelumnya. Cuma fokus dan metodenya belum dibuat, ini dilengkapi dulu. Fokusnya kan udah jelas itu model. Jadi PPL itu modelnya ada yang kita tahu selama ini kan yang tatap muka, ada yang daring. Nah, yang daring seperti apa digambarkan dulu. Nah, bagaimana nanti ini masih terkait dengan pelaksanaan ini ya. Pengelolaan PPL mungkin Anda harus jelas, ini pengelolaan ini kan lebih ke apa nanti melalui wawancara dengan Pak Iswantir atau siapa nanti ya, model pengelolaan PPL pada masa pandemi. Tapi ini lebih kepada pelaksanaan nampaknya ini. Oke, silakan dilanjutkan dulu fokus dan metodenya, ini belum lengkap ini ya. Nur Azizah, Assalamualaikum, bahwa ini bentuk laporan saya Pak. Terima kasih sebelumnya. Risna, oh ini ya bagus, latar belakang judulnya ini pelaksanaan PPL mandiri secara daring. Ini udah saya komentari di awal sama dengan yang sebelum tadi, yang pertama tadi. Penulisan semenjak ini dalam pelaksanaan praktek PPL mandiri banyak fokus adalah. Nah, ini dijabarkan lagi ini latar belakang ini, cari konsepnya sedikit di Google Classroom. Apa seharusnya, apa masalahnya ya. Titik fokusnya apa, kemudian metodenya diuraikan, metode observasi apa, pengamatan penulis apa, nanti diuraikan. Lihat contoh-contoh penelitian orang, karya ilmiah orang yang terkait. Coba dilihat judul-judul yang penelitian di Google Cendekia ya. Sama ini bagus, lanjutkan. Rainis oke, ini Rainis lebih bagus, ini pelaksanaan pembelajaran daring mandiri dalam mata pelajaran akidah akhlak. Oh, ini udah bagus ini.
Abstraknya sudah mulai, latar belakang. Cuman harus jadi PPL kemudian metode. Oke. Oke, lanjutkan ini. Ini jurnal apa diambil apanya ini? Nah, latar belakang berarti kan ini pelaksanaan ya. Kalau pelaksanaan Anda harus bicara dulu. Anda ceritakan dulu kontrak kuliah kita, kemudian ceritakan dulu panduan-panduannya di latar belakang nih sampai nanti Anda mau menggambarkan apa ya. Nanti tinggal Anda membagi saja 3 itu. Nah, oke, jadi secara umum saya sampaikan kalau yang meneliti pelaksanaan, model itu kualitatif, Anda ada 2 hal yang perlu Anda masukkan di latar belakang itu. Apa kontrak perkuliahan kita, tujuannya apa, dilihat nanti RPS-nya, kemudian lalu bagaimana panduan-panduannya. Nah, lalu Anda di akhir tuh Anda ceritakan apa yang mau Anda laporkan. Nah, itu aja. Saya kira demikian. Kemudian bagi yang pengaruh-pengaruh ini memang Anda harus siapkan dulu instrumennya, kan ada di buku pedoman, kan ada itu. Kalau Anda lihat pengaruh berarti pengaruhnya instrumen yang Anda uji kan nanti dalam bentuk angket, apa yang mau Anda tanyakan dulu dari segi 3 bidang itu, RPP-nya gimana, kemudian pelaksanaan praktek dan penulisan karya ilmiah. Oke, intinya hampir sama itu semuanya. Kita kan fokus ke 3 domain itu, membuat RPP, praktek, kemudian laporan. Di latar belakang kalau bisa ditambah dulu teorinya sedikit tentang PPL itu apa unsur-unsurnya, lalu apa masalahnya di lapangan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.